Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat meskipun kita masih melakukan PJJ. Anak-anak, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Cuci tangan pada air mengalir dan menggunakan sabun. Dan apabila kalian keluar rumah, menggunakan masker ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan atau pelajari hari ini dapat dipahami. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran ke-7, yaitu apa? Ya, betul. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa aja sih yang kita mau bahas di pelajaran 7 ini? Yaitu yang pertama, pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kedua, landasan Al-Quran. Ketiga, tanda-tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Keempat, perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, fungsi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, yang pertama dulu ya kita bahas, yaitu pengertian iman kepada Rasul Allah. Apa sih itu pengertian iman kepada Rasul? Yaitu iman artinya meyakini ya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus orang-orang pilihan dengan tugas membimbing dan mengajarkan wahyu kepada umatnya menuju jalan kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Rasul adalah orang pilihan Allah yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul manusia biasa yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian Nabi dan Rasul ya, di sini ada perbedaannya nih. Dengerin dulu ya. Simak. Pengertian Nabi yaitu berasal dari kata naba yang artinya ditinggikan atau kata naba yang berarti berita. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Nabi adalah orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberinya wahyu atau berita. Sedangkan pengertian Nabi menurut istilah yaitu manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu. Sedangkan Rasul berasal dari kata arsala yang artinya mengutus. Ya, menurut istilah Rasul berarti seorang laki-laki yang diberi wahyu dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah atau syariat kepada umatnya. Dari sini dapat dipahami ya tentang perbedaan Nabi dan Rasul, yaitu terletak pada apa? Pada kewajibannya menyampaikan risalah atau syariat kepada umatnya. Jika Nabi tidak wajib atau tidak menyampaikan risalah kepada umatnya. Sedangkan Rasul yaitu wajib menyampaikan risalah kepada umatnya. Risalah itu apa sih? Yaitu wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi atau Rasul. Selanjutnya yaitu landasan Al-Quran beriman kepada Nabi dan Rasul terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 285. Bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah 285.
Selanjutnya rasul-rasul yang wajib kita ketahui ada 25 nabi ya. Bisa kalian lihat ya dalam video ini ada apa aja. Yang pertama yaitu Nabi Adam, kedua Idris, ketiga Nuh, keempat Hud, kelima Soleh, keenam Ibrahim, ketujuh Lut, ke-8 Ismail, ke-9 Ishak, ke-10 Yakub, ke-11 Yusuf, ke-12 Ayub, ke-13 Zulkifli, 14 Su'aib, 15 Musa, 16 Harun, 17 Daud, 18 Sulaiman, 19 Ilyas, 20 Ilyasa, 21 Yunus, 22 Zakaria, 23 Yahya, 24 Isa, dan terakhir Nabi Muhammad. Ibu yakin kalian sudah hafal nama-nama Nabi atau Rasul. Selanjutnya itu tanda-tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Di sini ada 4. Yang pertama, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan berita baik kepada umat manusia. Yang kedua yaitu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul Allah itu memiliki sifat-sifat mulia dan mustahil memiliki sifat-sifat tercela. Yang ketiga yaitu mempercayai bahwa ada 5 nabi dan 5 mempercayai bahwa ada 5 nabi dan rasul yang termasuk dalam ulul azmi. Yang keempat yaitu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup dari para nabi dan rasul sekaligus menyempurnakan agama Allah SWT ya. Nah, sifat-sifat nabi dan rasul itu ada 2 yaitu sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib ada 4, sedangkan sifat mustahil juga ada 4. Yang pertama yaitu kita bahas sifat wajib ya. Sifat wajib ini yang pertama yaitu ada sidik yang artinya benar atau jujur, yang kedua fatona artinya cerdas, yang ketiga amanah dapat dipercaya, yang keempat tablik menyampaikan. Sedangkan sifat mustahil juga ada 4 yaitu kisib artinya dusta, lawannya berarti sidik tadi ya. Yang kedua yaitu balada bodoh, lawannya fatona. Yang ketiga kitman menyembunyikan, ini lawannya menyampaikan. Yang keempat khianat atau penipu atau berbohong, ini lawannya amanah ya. Nah, di sini Ibu menjelaskan kembali ulul azmi. Apa sih itu ulul azmi? Ulul azmi adalah nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan gangguan dalam tugasnya menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ulul azmi ini ada 5 ya anak-anak. Ibu singkat di sini yaitu Mimin. Artinya apa? Yang pertama M itu Muhammad, kedua I Isa, yang ketiga M Musa, yang keempat I Ibrahim, yang kelima Nuh. Jadi ibu singkat Mimin biar kalian cepat menghafal ya. Selanjutnya di sini ada perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah SWT. Apa sih perilakunya? Yang pertama ibadah, yang kedua dalam bekerja dan mencari penghasilan, yang ketiga dalam perjuangan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang selanjutnya itu mengikuti dan mengembangkan sifat-sifat wajib dan menghindari sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Dan yang terakhir perilakunya yaitu dalam perilaku sehari-hari ya. Selanjutnya di sini Ibu menjelaskan kembali dan ada fungsi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa itu fungsi-fungsinya ya? Fungsi beriman kepada Rasul itu untuk apa? Ya, yaitu pertama sebagai perantara atau wasilah untuk memperoleh ajaran yang benar berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Selanjutnya sebagai langkah berhati-hati dalam bertindak. Dan yang terakhir yaitu sebagai suri tauladan. Sekian penjelasan Ibu pelajaran ke-7 ini, semoga kalian dapat pahami ya dan dapat diterapkan sifat wajib Nabi atau Rasul dan menjauhi sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.